Walau warna body batu di luar tuh, Mike. Apa? Dalamnya. Oh iya. Ini namanya penghematan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya butuh body repair, nggak usah ini sekalian cet. Oh gitu. Sama ini di belakang ada tutup warung kayak gitu. Jadi dulu. Tapi ada blast monitor. Ya. Ada buka pintu warning, ya kan? Buka pintu warning. Sampai atas, sampai atas. 2, 1, go! Kembali lagi. Komparasi lagi. Moladin lagi, ini juga yang Anda tunggu-tunggu lagi kan? Dari kemarin kita selalu membuat video yang lagi ditunggu-tunggu banyak orang. Ya, betul. Termasuk yang satu ini nih, karena sebenarnya kita belum pernah bikin review dari 3 mobil ini sebenarnya kan? Iya. Sama sekali. Bisa dibilang ini tiga mobil ini mobil baru semua. Iya. Dan kita nggak pernah bikin single review semuanya. Iya. Sama sekali. Paling cuma bahas di Instagram kita aja. Iya. Ya, kita mulai dari penjelasan dulu ya. Kenapa kok ada HR-V RS HEV? Kenapa ada Suzuki Fronx SGX? Kenapa ini di tengah Cherry. Sementara kan beda kelas, pasti akan banyak yang nanya kayak gitu kan? Iya. Ini tiga beda kelas semua. Enggak sih. Jadi ini sebenarnya masuk ke kelasnya itu. Masa sebenarnya sih ini masuk ke gede, kelasnya itu. cuy? Iya, tapi kalau Lebih kita gede dibanding ini kalau kita bahkan. ngomongin secara harga, dia sekelas ini kan? Iya. Nah itu tadi kalau ngomongin gap harga, emang Cherry Tiggo Cross CSA Hybrid ini tuh harganya bersaingnya sama yang kelas small SUV. Oh. Di Ini Suzuki masuknya Fronx. compact SUV. Ini masuknya dimensinya compact SUV. Oh. Compact SUV-nya kelasnya ada di Honda HRV. HR-V. Oh gitu. Gitu. Nah kita sekarang sebutin harga dulu kali ya. Iya, ya dari situ dah. Untuk Suzuki Fronx SGX ada 2 tipe ya untuk tipe SGX. AT Ada 2 ton. Untuk yang single tone harganya mulai dari 319,9 juta rupiah. Ya. Untuk yang 2 ton 321 juta 900 rupiah. Oh, beda. Yang ini berarti 321 yang ini. Ini 321 nih. Ini 321,9. Gue suka warnanya ini. Iya. Bagus babu ya. Cakep sih kalau kombinasi kayak Cherry berapa cherry? Cherry harganya 319.800.000 rupiah. Beda 100 juta doang lebih murah dari sana. 100.000. Iya, 100.000 rupiah. Kalau yang single tone. Single Oh, tone. yang bilang 100 juta. Oh iya, 100.000. Berarti ini jauh juga ya. Ini 488 cuy harganya. Iya, tapi kan emang harga di kelas ini emang segituan. Iya. Oh, tapi at least bagus lah dia udah nurunin harga jauh Iya. dibanding RS yang sebelumnya. Betul. RS Hybrid ini lebih Ini gokil menurut lagi. gue sih harusnya kita nggak ada berantem-beranteman ya sales-salesnya, karena ini tuh ada segmennya masing-masing lah. Betul. Semuanya punya karakternya masing-masing. Dan punya kelebihan masing-masing. Makanya kita sekarang mau komparasi bukan komparasi yang Siapa yang menang? nggak gitu. Tapi komparasi mana yang mungkin lebih cocok buat Anda? Iya. Ya, oke lah. Langsung aja kita mulai. Nanjak dulu. Nanjak dulu lah. Nanjak dulu. Gas. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, saatnya kita mulai nanjak. Kita cukup berempat aja. Yes. Karena kalau ada Nanda di sini Nggak muat. nggak muat. Agak muat sih, cuma Ada maksain. beberapa mobil yang agak ngepas, jadi ya udahlah kita ratain 4 aja. Karena kita 400 kilo juga. Kalaupun kita bagi 5 orang, ya gede juga angkanya. Iya, itu orang yang subur ya. Iya. Orang Indonesia subur satunya. Ya udahlah, pertama kita mulai dari Fronx. Gas, Mike. Oke, Suzuki Prong ya. Ya. Transmisi 6 speed AT konvensional. Kita masukin ke M1 ya. Iya. Ini kita udah pernah coba juga. Bisa. Kemarin banyak yang bilang kan coba bang di L, coba bang di D gitu kan, mappingnya gimana, sama aja karena Iya. mau di D pun atau di L pun itu Karena dari tetap satu, nanjaknya pun gigi 1 juga. pasti mulai di gigi 1 gitu. Oh ya, sama aja Ya sebenarnya. karena kemarin banyak yang bilang oh nggak bisa nanjak, coba di L bang, coba di, sama aja, tapi ya udah kita tetap di L1 aja. Oh ya, yang kemarin kita cobain itu versi yang bukan hybrid ya. Ya kemarin kita nanjak yang non hybrid, ini sekarang yang versi hybrid. Iya. Oke, AC udah paling dingin ya. Transmisi manual 1, traction control on. Kita jalan. Ini kondisinya kering, panas, mantap.
Oke, Ya, siap, ready? udah. Waktu udah. 3, 2, 1. Ini lebih kuat dibanding yang GL yang kita cobain waktu itu sih. Iya. Lebih apa namanya? Lebih gigit ya. Lebih berasa powerful. 14,11 detik. 14,9. Iya, 14,11 detik ya betul. Nice. Oke, sekarang kita pindah ke mobil selanjutnya. Oke, mobil selanjutnya Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Hybrid. Panjang. Oke, Ya, ini transmisinya DHT ya, jadi kita hybrid transmission. Transmisinya di D, tidak bisa dipilih satu. ya udah atau di drive manual aja. ya, di drive Nah, aja. kalau kondisi kayak gitu ya udah, ya, karena nggak ada pilihan ya kan. Betul. Jadi ya udah, tetap drive aja. Tapi kalau ada bisa gigi satu ya gigi satu. drive mode udah dia cuma drive mode hanya dua ya, Eco dan Sport. Jadi kita masukin ke Eco karena Eco jatuhnya normal ya. Iya. AC udah paling dingin, fan speed 1, traction control selalu on. Lalu saya nanjak kayak gini aja nggak pakai mesin. Iya, kuat ya hybridnya ya. Ini sampai sini belum nyala nih mesinnya nih. Ya kan? Ya, udah. Oh, udah. Tapi cuman idle. Hup. Oke. Oke. Sip. Waktu udah ready? Ya. Tadi 14.11 ya. Ya, ready? Ya. 3, 2, 1. Wheel spin karena tenaganya kenceng, woy. Sampai atas. Sampai atas wheel spin. Aduh. Jauh lagi sih. 9,30 detik. Mobilnya tenaganya kenceng. Segitu hasilnya. Gokil sih. Tapi full wheel spin ya. Iya, wheel spin Sampai ke atas. Wheel spin overpower. Tapi wheel spin nge-grip. Bukan wheel spin nggak Wheel nge-grip. spin bukan nggak jalan ya. Iya. Jalan. Oke, nice. Kita lanjut ke mobil selanjutnya ya. HRV. Alright, mobil ketiga. Mobil terakhir. Mobil terakhir Honda HR-V Hybrid HEV. EHEV RS. Transmisinya apa ini? ECVT ya? CVT. Jadi dia ada mode D dan B, tapi kita menggunakan mode D aja. Itu pedal shift lo turunin ya, Mike. Sebenarnya pedal shift itu nggak tahu gua fungsinya apa. Pedal shift ini Itu buat kayak regenerative braking-nya doang gitu iya. sih. Tapi nggak ada simulasi Oh, kayak kayak gitu enggak sih. Ini regenerative brakingnya. Kalau misalnya kita masukin ke sport baru kan dia jadi pedal shift kan. Iya. Tapi kita pakai drive mode yang normal. Bukan Econ, bukan sport tapi normal. Aircon. AC udah paling dingin, fan speed 1, traction control tetap on. Tadi Fronx 14,11, Chery 9,3. Ini nggak tahu. Coba Kita coba. nolin waktunya. Ini mesinnya nyala terus ya, raung nyala. ya. Kalau tadi Chery agak idle ya, Iya. ya kayak ya tergantung baterai sih, tersisa berapa ya. Ya, betul. Ini baterai udah hampir habis. Ya. Oke, siap? Siap. Ready? 3, 2, 1. Nggak ada wheel spin sama sekali. Slow Oh, but baru sure. keluar. Baru tenaga yang keluar. EV Tech kicked in yo. 11,08. 11,080. Artinya emang di nanjak kali ini cepet-cepetannya Cherry yang paling Chery. cepat ya. Ya, ini agak lumayan. Tapi ini enaknya dia ngejaga traksinya loh. Iya, Supaya nggak wheel spin ya. Tapi juga ya tenaganya nggak seberingas Chery juga sih. Iya. Kalau Chery itu wheel spinnya karena tenaganya aja yang luar biasa. Betul sekali. Oke, langsung aja kita mulai drag race setelah ini ya. Waktunya drag race. Ya, sekarang kita sebutin dulu spek mobil masing-masing. Ya, buka. Oh, gua pakai ini ya, masih ya? Tuas ya? Itu, Mas. Dan ini Tuas penyangga. kapasinya berat. Lumayan. Ini hidrolis. Dia berarti satu-satunya pakai hidrolis ya. Dan dua. Oh iya, lu juga. Bukan. Wah, lu warna body banget tuh di luar tuh, Mike. Apa? Dalamnya. Oh iya.
Ini namanya penghematan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya butuh body repair nggak usah ini sekalian cat. Oh gitu. Jadi nggak mahal bayarnya. Ya tapi kan lihat ini warna body dalamnya kan bagus aja. Tapi Ya itu nggak penilaian soal performa ya, nggak nambah berapa HP juga. Iya. Coba kita bahas dulu soal berapa kapasitas masing-masing dan tenaga masing-masing ya. Oke, kita mulai dari mobil yang bukan paling murah sih. Enggak Tapi sih. kayaknya yang tenaganya paling kecil. Iya. Untuk Suzuki Fronx mesinnya 1500 cc, transmisinya AT 6 speed ya, mild hybrid, tenaganya 99 horsepower dan torsinya 135 Nm. Cuma dia AT 6 speed, AT 6 speed. bukan 4 speed ya? 6 speed. Yang ini yang baru 6 speed. AT itu punya durabilitas yang sangat baik. Tapi ini khusus yang hybrid ya, yang SGX Iya. ya. Dan ada itu ya, apa pedal shift ya? Iya. Menarik. Oke, kalau Chery ini dia adalah mesin 1500 cc yang dibantu dengan hybrid. Jadi dia adalah DHE atau Dedicated Hybrid Engine dari platform CSH. Wih, apal banget. Dia 1500 cc, tenaganya itu dibantu motor listrik. Jadi motor listriknya sama mesinnya itu bisa mencapai 201 horsepower. Kalau PS dia 204 PS dan torsinya 310 Nm. Gede ya. Kalau kerjasama itu kan ya. Hah? Kalau kerjasama kan. Kerjasama. Tapi kan cara kerjanya hybrid tuh dia Nggak bisa kita jumlahin kan? Enggak, Iya. dia biasanya akan yang lebih gede akan meng-overpower yang lebih kecil. Iya. Oh, yang ngebantuinnya lebih gede ya. Nah, ini sekarang untuk HRV ternyata agak unik cuy. Ini power dari emang rata-rata kayak gitu ya. Power dari mesinnya kecil, cuma Memang, pasti 104. gitu. Pasti gitu benar. 104 HP, tenaga dari motor listriknya itu 129 HP. Oke. Nggak bisa kita tambahin Nggak bisa. dengan Iya, ya Nggak dia selalu kerjanya sama. ganti-gantian kan Iya. barengan. Dan untuk torsinya, untuk motor listriknya itu 235 Nm dan untuk mesinnya itu 127 Nm. Transmisi ECVT. Oh iya. Ya sebenarnya dedicated hybrid gitulah intinya. Ya ya. sama. Ini kan DHT dia, jadi kita hybrid transmission. Iya. Jadi sebenarnya kalau di Berarti dari angka yang gede siapa? yang gede kalau total-totalan ini sih Tadi berapa? Mesinnya? 310 Nm, 201 Oh. horsepower. Ya kan? Oh, iya. Tapi kan yang ini tidak serta-merta lebih kecil, belum tentu, Pak. Iya ya. Iya. Cuman emang harus diketahui juga ya, ECVT atau apapun bahasanya, itu udah nggak pakai belt lagi sebenarnya kalau di mobil hybrid. Dia udah planetary gear. Planetary ya? gear, dia gear-gear semua itu. Jadi jangan menganggap semua CVT itu Sama. belt. Iya. Iya. CVT itu adalah Continuous Variable Transmission. Jadi Iya. dia Mau planetary gear, iya, mau belt. mau belt, yang penting dia continuous, tidak ada perpindahan yang kerasa gitu. Iya dia nggak tek nggak pilih-pilih Iya, gitu ya. Bukan gearnya banyak, terus dipindah-pindah nggak gitu, beda bro. Iya, iya. Berarti ini bukan itu dong ya? Bukan, Bro. Bukan CVT yang kayak Belt. nggak tahu Bukan. juga ya? Enggak sih mestinya kalau ECVT Kayaknya itu bukan. sama kebanyakan udah planetary gear semua. Oh, oke. Nice lah. Oke Nah lah. sekarang kita buktikan aja dari ketiga mobil ini sebenarnya mana cocok buat Anda, apakah buat ngebut, buat ini ya, Ya. ini kita buktiin aja mana yang lebih enak. Yuk. Oke, saatnya kita aktifkan mode sport, matiin traction control, oke? Gue udah ready. AC mati, traction control mati. Ini nggak ada mode sport. Udah ready? Yo, ready. Oke, 3, 2, 1, go. Kok gitu? Waduh, gua ada gaspol. Gila, Cherry. Apa-apaan ini? Lihatlah kawan, tenaganya kawan, tidak bisa diremehkan kawan. Gokil cuy. Asli, gue udah berharap, gue udah ekspektasi gue ini HRV sih menang, asli ini pasti menang. Ya iya. Keren juga ya. Jadi kenceng banget, gue udah protes itu mobil emang kenceng. Ya harus diakui lah, emang kalau ada bantuan elektriknya tuh di awal emang enak banget sih. Wah, gokil. Ya udah lah, seperti itu hasilnya untuk drag race ya. Emang Cherry nomor 1 sih, gokil. Gue pikir gua sih tadi HRV.
Oke, saatnya kita coba jembatan Bantingan suspensi. Iya. Jembatan bantingan suspensi. Jembatan lumba-lumba. Iya, jembatan lumba-lumba. Kita lihat ya berapa kali mantulnya, seempuk apa gitu. Iya. Speed berapa sih? 60. 60 ya. 60 ya. Mantulnya Berapa ya tadi ya? Agak dia nggak banyak mantulnya ya. Nggak banyak. 1,5. 1,5 ya, Iya. 1,5. Dia nggak yang empuk-empuk banget. Karena emang tipe mobilnya kan ini SUV coupe gitu ya. Iya. Biasa kalau empuk itu kan ngayunnya kan lebih banyak lagi kan. Tapi dia nggak yang keras-keras banget juga. Iya, benar. Di tengah aja gitu kan. Sekarang unik lah mobil sekarang ya. Iya. Dia ayunannya kurang tapi empuk. Bisa Iya. kayak gitu. Ya reboundnya udah bagus lah sekarang. Ya, gue rasa sekarang juga udah mulai developmentnya mulai lebih matang lagi ya buat Untuk bantingan suspensi. iya, untuk settingan shockbreaker ya. Nah, ini joknya tergolong empuk ini mobilnya. Iya, ini empuk. Iya, joknya empuk. Empuk ini joknya. Untuk Malah empuk banget sih menurut gua, enak. Oke, sekarang kita pindah mobil. Saatnya kita coba kecepatan 60 km/jam di Honda HRV, EHEV. EHEV, electric hybrid electric vehicle gitu. Apa sih? Hah? Electric hybrid, electric vehicle. Iya kan? Pengulangan tuh, prit pengulangan. Sama gitu tulisannya cuy. Oke. Oh agak Dua. jeduk. Ada Ada gitunya kalau jeduknya. HRV ada Iya. jeduk. Tapi dia satu. Nah, iya. dua. Dua pas. Iya. Tuh, pas. Kalau tadi Frong 1,5 ya. Nah iya, emang karakternya HRV itu memang dia agak kaku-kaku gitu ya. Jadi kalau kita di jalanan yang agak geradakan itu berasa tuh jeduk. Tapi pas di tol enak. Enak. Heeh. Betul enak. Kalau lu demennya sporty, ini enak. Iya betul. Dan salah satu pendukungnya yang bikin dia berasa sporty sebenarnya joknya yang lumayan memeluk. Iya. Tapi untuk Iya. barang yang berbadan cukup gemuk kayak saya ya, yang nggak kurus banget kayak Michael gitu. Kalau slim and slender kayak gue nih kursinya terlalu ini ya, Iya. kecil. Dia offside cuy. Offside, lewatnya jauh ini. Kayak dudukin bangku anak SD tau nggak? Iya, Kayak kecil. Bablas. Oke lah, ini memang agak sporty nih karakternya. Ya. Kalau tadi emang lebih nyaman ya, apa Betul. namanya, Orientasinya lebih nyaman. untuk Fronx. Nice. Oke, dan kita sudah di Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Iya, Kita kita akan cobain jembatan. Bagaimana karakternya? Karakter ayunan suspensi. Asik ya. Ya, pelan, santai. 60 kan? Iya. Satu setengah. Satu Iya, setengah. Tapi nggak jedek. Tapi nggak kayak tadi. Nggak deg gitu. Iya. Nggak kayak kepental ke atas gitu ya, nggak yang Iya. keras gitu ya. Iya, karakternya gitu ya. Tadi kita cobain Fronx empuk, Ya. tapi pas kita bawa ngebut dia agak goyang-goyang gitu kan mobilnya. Dan agak limbung maksudnya. Iya. Terasa ya. Kalau HRV itu dia Sporty lah ya, sporty, dia. tapi kalau jalan yang geradakan agak kayak ganggu aja sih rasanya sama Karena roadless-nya. duk gitu banget. Nah kalau ini kayak pas di tengah-tengah, kayak yang ngebut oke, ya nggak? Benar. Pas pelan oke, empuk, ya jadi di tengah-tengah lah. Tengahnya balance. Nggak bisa dibilang ini nyaman juga, nggak bisa dibilang sporty banget gitu ya. Iya, nggak? betul. Ya Pas aja. pas di tengah-tengah. Oke lah. Gitu kira-kira karakter tiga mobil ini ya. Oke, saatnya kita tes kenyamanan, kecepatan 30 km/jam ya, Pak ya? Iya. 30 liter per jam ya. 30 km/jam. 35. Oh, 35. 35 km per jam. Jalanan paving. Iya, parking blok. Oke, gas. Yuk. Siap. 3 2. Kita hitung berapa dp meternya. Ya. Oke, dia ada di angka 63,8. 63,8. Oke. Cukup lah. Desibel. Cukup. Ini sudah Kedap itu kan tergolong ya? kedap, iya. Kedap. Cukup.
Jadi bukan yang buruk, ini sudah sangat cukup. Oke, saatnya mobil kedua. Gila, kita ngetes sampai malam ya. Iya. Pada gelap cuy. Ini namanya pengorbanan, Mas. Asik, dedikasi. Iyalah, yuk. Emang kerjaan kita gini aja. Oke, Ya, ready, go. set berapa tadi? 35. Ya. 69,1. Set. Ini tadi berapa? 63,8. 6,3 ya? Tadi ya? 63,8, 69,1 ya. Kira 6,9. Kalau main keras ya? Ya emang dikenal mobil ini kan. Iya sih, road noise-nya. Road noise-nya sih memang berasa sih. Jujur ya, tadi pas kita syuting yang dari kantor gua kan ada bapak-bapak gitu kan ngomong, ya saya punya HRV dulu. Kenapa ya berisik banget ya Mas ya dulu. Berarti Ya, emang ya begitu valid lah sih, ya. Mbak. Kita nggak ada yang dibikin-bikin gitu maksudnya. Iya. Soalnya jalanan di Jepang tuh nggak ada yang jelek. Iya, ya, betul. Sama di Amerika ya. Vezel kan. Iya. Betul. Beda Pak HRV sama Vezel emang beda Pak. Beda. Padahal namanya doang ya. Mobilnya sama. Satu mobil terakhir kita coba. Kita sudah di Cherry Tiggo Cross Cherry. CSA Hybrid. Cherry Tiggo. Let's go. Oke, 35 ya. Ya. Ready, go. Ya. 64,0. 63, 63,8, 67. 64,0. 67 sama 64. 64. Oh, oke lah. Oke, pasti tengah. Setengah-tengah. Tapi jauh lebih better daripada HRV ya. Iya, iya gitu memang. Ya, emang HRV itu salah satu yang harus diperbaiki untuk Honda adalah road noise-nya. Udah Iya. itu aja. Tapi dari HRV yang gen pertama cuy masih. Iya, memang begitu karakternya emang. Iya. Ya, gitulah. Untuk kegerapan kabin. Tapi tetap tiga mobil ini di bawah 70 desibel ya. Yes. Normal ya, angka 60-an itu udah normal kita ngobrol Ya. santai, chill, nggak mengganggu ini gitu. Saatnya bahas desain. Ya, kita udah bikin polling ini untuk ketiga mobil ini mana yang lebih disuka sama netizen ya. Dan memang kalau soal desain tuh selalu subjektif lah. Nggak bisa dibandingin. Ya. Lu mungkin suka situ, tapi gua nggak suka. Ya, lu nggak boleh nyalain gua. Iya, nggak bisa nyalain lu. Iya kan? Sama aja kayak Michael suka situ. Ya, Tapi gua nggak boleh salahin dia. Oh, apaan sih lu? apaan Nggak ya? jelas lu ya. Nggak bisa, Nggak kalau desain mah mungkin. subjektif banget. Karena Karena emang itu selera itu. iya, Iya. selera. Dan mungkin terbiasa sama desain mobil yang sebelumnya biasanya. Iya. Tapi kalau pendapat kita masing-masing, kenapa lu bisa suka Suzuki Fronx? Pak? Kalau aku sih paling front. Aku paling Fronx. Dari ini mobil teasernya keluar aja, gue udah suka banget. Dari depan tuh udah. Dia agak coupe Dari gitu depan ya. cakep banget desainnya, belakangnya juga bagus. Terus ini kayak jadi bikin SUV, jadi agak gemuk gitu loh. Iya, ya, agak Gemuk tapi lebar ceper gitu. gitu. Coupe, gaya-gaya coupe. Iya. Iya. Cakep. Oke. Kalau Cherry ini kenapa gue suka tuh lebih karena minimalisnya sih. Dan gua ngeliat Cherry ini kayak brotot tangguh gitu iya. loh. Dia tuh Kayak- gayanya tuh SUV yang maskulin. Iya, dari lampunya, grillnya, Iya. kalau kita lihat dari depan ini emang kayak mobil yang Maskulin banget, SUV kuat banget dan gitu. powerful gitu. Kayak desainnya ya. Beda bahasanya sama yang lain kan beda. Ini maskulin banget. Beda-beda semua. Iya, Beda betul. semua. Emang karakternya nggak ada yang sama ya. Iya. Nah, kalau HRV ini emang kayak mobil yang sporty, yang ngebut gitu, kayak apa ya? Kayak minimalis. Tapi HRV emang desainnya dari dulu kayak gitu emang udah cakep. Udah Iya. cakep sih. Bawaannya Dan udah. iya sih, ini desain yang paling aman sih menurut gue ya. Iya. Iya. Kayak Gaya-gaya desainnya aman aja udah Wah, gitu. amanan Kayak ini gak sih? Cakep. tapi tiga mobil ini aman sih. Aman. Desainnya ngeliat ya. Iya. Bukan Semua bukan bisa diterima ya. bukan jenis Iya. desain yang antara you love it banget atau you hate it banget. Iya. gitu. Semuanya punya. Semuanya rata gitu aman. Tapi Iya, ya lagi. kalau pendapat Anda semua yang mana yang paling disuka sampai di kolom komentar. Tadi nggak usah berantem lah. Iya. Saatnya bahas fitur dan akomodasi. Ya, kita sebutin dulu fiturnya ya. Kita mulai dari HRV dulu ya. Iya, ini kita sebutin fitur yang ada di baris pertama. Ini ada spasinya lengkap untuk tipe RS, ada pedal shift juga, ada lagi keeping assist, ada adaptive cruise,
Ada rem otomatis, ada blind, nggak ada blind spot monitor. Ada ini lane watch Ya, yang kayak gitu. Kiri aja ya. Kiri aja. Itu fungsinya kan supaya kita spionnya kayak rata kiri kanan gitu loh. Jadi bener. Jadi Biar spion. Itu bantu kalau buat pas ada belok ada trotoar di kiri. ya bisa juga enggak sih, Mas. Tapi dia nggak ke bawah. Nggak ke bawah. Ini Lu main benar-benar menggantikan spion sebelah kiri aja supaya lebih dekat. Terus apa lagi ya? Di sini AC digital seperti ini, ada apa Tapi dia namanya single, auto apa? single zone water charger. Ini head unit, mungkin dulu kita tipe E kali Mike. Enggak. Tipe RS juga dulu kayak TV tabung. Maksud sih? Iya, Iya. ini baru desain. Sekarang baru. Oh, dia lebih Jadi- ukurannya kayak sama-sama aja kayak Iya. gini. Tapi desainnya Tapi- baru. Tapi nggak gendut di Iya, belakang gitu. belakangnya Ini dirata. oke, udah bagus. Apalagi ya? Ini Speedometer untuk yang tipe untuk tipe A hybrid yang non RS juga kayak gitu. iya, kayak gini Setengah ya. layar. Heeh. Nah, layar. Jadi dia nggak full digital lah, cuma setengahnya aja digital. Tapi oke, info-infonya juga banyak di situ. Terus apalagi ya, tuas transmisi kayak gini, masih kayak mechanical gitu ya. Tapi sekarang udah mode B Ya. Iya, itu paling karena bawah. hybrid. buat brake. Iya. Ini bisa kita atur juga rate of braking-nya kalau di mode B. Iya. Gitu sih. Terus ada water charging di sini, kompartemen di sini. USB port ada 2 di depan, yang Type A sama Type C. Type C buat ngecas, tetap Type A-nya USB. Oh, Sayang dulu, banget ya. Dulu bukannya semuanya Type C ya? Enggak. Enggak ya? Tetap gitu. Bahkan dulu semuanya pas awal-awal dia masih Type A semua. Ini udah Type C. Oh. Gitu sih. Apalagi ya, kaca semuanya, jendela auto. Ah, ini baru sih ya. Panoramic roof. Ya, panoramic roof yang ini gampang, yang belakang ribet. Iya. Nggak bisa dibuka tapi ya. Iya. Jadi panoramic roof bukan sunroof. Iya, udah emang trennya kayak gini sih sekarang kayaknya. Yang penting atap gua kaca. Iya. Iya. Di belakang Twitter baru. Iya. Oke, untuk di belakang baris kedua. Belum coy, di depan nih ada belum, drive masih mode. banyak, Pak. Iya. Ntar dulu. Nah, Ya kalian bertanya saya duduk di belakang bukan ini berarti mobilnya baris ketiga ya. Iya. untuk nunjukin bagasi ya. Ini format baru aja. Ini ada drive mode, ada hill descent control, parking brake elektrik, ada auto hold atau brake hold. Ini ada tombol karena di belakang udah power tailgate ya. Oh iya, power tailgate betul. Yang di tipe ini power tailgate, ambient light kayaknya ada ya. Ada. Hah? Nggak ada deng. Nggak ada. Nggak ada cuy. Nggak Ada ya? Kagak ada kayaknya. Aksen merah doang ya? Nggak, Iya. itu aksen merah tuh sama ada lampu kayak dome light kecil gitu. Oh. Iya, nah ini udah auto dimming. Apalagi ya? Ini ada kacanya nggak? Ada lampunya nggak? Ada dong. Oh iya, lampunya kuning tapi. Ini lampunya gue suka nih, sentuh kayak gitu, asik. Udah sih di baris pertama ya normal. Oh, head unit, Apple CarPlay, Android Auto. Interface-nya beda sekarang kayak gini. Tapi interface-nya masih kayak ya udah. Iya, head kenapa? unit aftermarket gitu. Iya. Iya, kayak head unit aftermarket bener sih. Bukan integrated, Bukan integrated dengan head unit mobilnya. gitu. Iya. Iya betul. Nah, lu nggak bisa Iya, setting. tapi dia tidak terintegrasi ya. Tidak. Lu nggak bisa setting apa-apa untuk mobilnya dari situ. Iya, ya karena semuanya ada di sini lah. Hmm. Ada di instrument cluster Karena untuk setahu gua memang ngatur-ngatur. itu salah satu kendala juga untuk itu ya di vendor di Indonesia. Karena ini mobil kan CKD kan. Iya. Speknya tapi spek luar negeri. Hmm. Di luar negeri itu terintegrasi loh setahu gua. Head unit. Tapi kan di Indonesia kita mungkin vendornya sulit lah untuk. Iya. Betul. Oke, di Belakang? Untuk baris kedua ada kisi AC kiri kanan sini. ventilator ya. Dan ini bagus ya ada chrome-chrome-nya. Baru ya. Enggak, tapi ada chrome-chrome-nya. Jadi kelihatannya kayak mewah gitu. Iya, bagus lah. Ha. Tertonjol. Ada 2 slot USB Type Tapi sih C di sini. Dan storage space sedikit sini. Ada cup holder kiri kanan di pintu. Twitter? Ada Twitter baru, yes. Tapi Iya. ini kayak sebuah afterthought ya. Iya. Dipasang aja gitu. Tapi ya improvement ada Twitter. Armrest ada. Cup holder juga ada 2 di sini. Armrestnya kok lemes banget? Oh iya, emang kayak begitu gitu dari kan, dulu. Emang iya. Iya cuy, sampai yang dikata-katain yang kereta itu kenceng apa ini yang letoy gitu. Yang penting fungsinya sih kalau menurut gua. Iya, tapi Rendah. walaupun dia letoy, tapi dia nggak kerendahan, dia Iya, pas, pas. nih, Oh, pas. sama kiri kanan nih, pas. Ultra seat. Ultraseat, Ultraseat udah ya. pasti ya. Jadi Ultraseat itu andalannya dia sih dari Iya. dulu. Honda tuh punya Ultraseat bagus. Ultraseat, tapi gue ngerasa agak kecil ya. Buat legroom gue aman,
Tapi atap apa pala gue nempel. Emang ini kan atapnya rendah cuy. Emang gitu iya, stylenya. Sama ini headrest ini ngeganggu banget di punggung gue, dinaikin. Oh, coba naik Sama lagi. aja. Oh, kok Udah mentok ini. yang ada mentok di Iya, duluan, mentok ini. baru mentok headrest. Lu kegedean. Enggak, padahal nih mobil kan di US cuy ininya. Baru orangnya gede-gede. Orangnya kecil kan orang-orang Tapi kan di sana. ini secara fungsi dia jadi mobil dalam kota gitu yang jarang-jarang dipakai untuk bawa mobil. Apa orang banyak lah. Kalau gue nyender oke lah, tapi gue harus nyesuaiin. Tapi legroom lo kurang. jadi mentok nih. Iya, ini ada Tapi posisi kursinya gua. kerasa agak kecil ya. Dia ada lekukannya gitu Ada ya. lekukannya dan kerasa agak kecil buat orang yang badannya sekurus gua itu agak gimana ya? Makanya jangan kurus-kurus. Iya, Gemukin. harus gemukin. Ah, sama ini di belakang ada tutup warung ya guys. Ini udah dari dulu seperti ini dan semua orang suka dengan ini. Karena ini sangat mudah kan ya? Kayaknya kebalik kan? Kagak cuy tuh. Ya kan ribet emang. Oh, enggak, ini nggak ribet nih karena gua gak punya Honda aja. Ini nih belum masuk nih. Kalau gua punya Honda mah gua udah lancar pakai ginian. Iya, ngapalin dulu. Udah pro. Nah, tinggal set. Gampang kan? Iya. Udah, warung tutup. Yang jadi problem cuma satu, nyimpennya. Ini. Ada bungkusnya di Ada belakang di dapat. belakang, tapi kan ganggu gitu loh maksud gua. Ya gak usah disimpan, buka aja udah. Duga terus. Panas, Bang. Ya, pasang kaca film. Nah, Ya. jadi kayak gitu untuk fitur dan akomodasi baris kedua. Gimana bagasi? Dan untuk bagasinya kita udah ngukur. Jadi ini kapasitas bagasinya 456 liter. Memang kelebihannya Gede lah. dia memang gede ya. Lantai bagasinya dalam ya? Nggak terlalu, standar aja. Tapi dia nggak rata lantai juga. Oke. Tapi emang dia menangnya memang di apa ya, panjang belakangnya. Oh iya. Sorry guys, tadi gue lupa bilang ini dia ada auto headlamp ya? Oh iya, auto clamp, auto wiper kan ada semua kan? Nggak ada nih, nggak ada auto wiper. Nggak ada. Ada, sorry, ada. Dan seat beltnya bisa naik turun. Iya. Nice touch. Boleh, yuk kita pindah mobil selanjutnya. Ya. Mobil kedua, Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Panjang. Oke, apa aja? Kalau di baris pertama ya ADAS ini lengkap sama juga, tapi ada blind spot monitor. Ya. Ada buka pintu warning, ya kan? Buka pintu warning. Iya, warning buka pintu, ya kan? Buka pintu warning. Benar, nggak salah. Iya, tapi ya. Jaksel. Door open warning, buka pintu warning. Iya. Di belakang juga ada buka pintu warningnya. Iya, di belakang juga nih ada buka pintu warning. Pintu warning. Ada apa rem otomatis depan, belakang. Ya ini udah ADAS-nya udah lengkap banget lah, sama blind spotnya juga ada. Apalagi ya, ini wiper auto, lampu auto, instrumen cluster juga udah digital. Ini bisa banyak info ya di sini ya. Iya. Dan tampilannya pun bisa kita ganti-ganti juga. Yes, ada 3 tema. Iya, dan ini untuk di bagian instrumen infotainment sistemnya ini terintegrasi ya ke mobil ya. Jadi kita ada beberapa pengaturan mobil itu bisa kita atur dari sini. Dan Semuanya itu full tuh. layar ya, nyambung ya. Iya, dia layar panjang gitu. Apple CarPlay, Android Auto ada ya kan? Ada semua. Dan ini kalau kita geser ke bawah nih tombolnya juga banyak, drive mode ada di sini. Tuh. Oke, jadi ada 2 Eco dan Sport ya. Di mobil ini ada kamera 360 di sini, keren. Dan tampilannya bisa 3D tuh. Oh, Iya. tuh bisa kita Bisa gedein. terlihat mobilnya. Ini 3D dari atas bisa tuh lihat ke depan, belakang. Jadi kalau misalnya masuk jalan-jalan sempit itu oke, belakang tuh lagi ngadep karena pintu bagasi kita buka. Ngadep ke atas. Ada nice forest view. Dia jernih Kameranya kameranya. jernih banget. Gitu sih. Nah, pengaturan lampu pun juga ada ketinggiannya semuanya. Pengaturan mobil ini banyak banget dan Iya. semuanya di head unit. Iya. Ya memang kita, dan gue sukanya di mobil ini ya, kalau fiturnya udah kita matiin dia tetap mati walaupun Iya, betul. mesinnya Jadi mati settingannya ya. ngikutin kita maunya ya. Iya, jadi dia nggak apa sih nggak Nggak ngeriset. ngeriset lah, kita nggak perlu setting lagi. Terus ini AC tampilannya udah digital semuanya, layar sentuh, dual zone. Ini kita bisa atur kiri kanan, bisa disinkronkan juga di sini, auto dan ada purifiernya. Betul. Gokil, bagus ya. Nah ini tuas giginya, tuas transmisi dia udah electrical ya, Kalau ya. bukan mechanical. Seperti mobil Eropa, keren. Ini kuncinya berat, ada Iya. bobotnya lah, emang Kuncinya berbobot. berasa premium sih, nggak kayak plastik gitu loh bahannya. Cup holder di sini ada,
Ini ada, tapi belum auto dimming ya? Belum. Ya oke lah, simple sih sebenarnya. Di atas lo ada sunroof yang bisa dibuka. Iya. Iya, Ini gua suka nih, ada card holder di bagian sini. Iya itu. Bener. Ternyata ini penting cuy menurut ternyata gua. slot-slot seperti itu sangat bermanfaat ya. Iya, karena repot kalau taruh di sini ntar kecampur ada HP lu, ada ini. Iya, lu nyari-nyari tuh. di mana. Iya, nah kalau di sini ya udah taruh aja udah gitu. Apalagi ya? Ini Andre seneng dia senyum dari tadi karena dia selalu ribut soal itu card holder. Kaca juga full auto semuanya. Chinese car semuanya all auto. Ada kamera di situ. Jatuh kan ya. Ya, gitulah intinya. Banyak sih fiturnya ya. Ini bisa dibuka. Iya, dan sunroof juga bisa dibuka. Bisa dibuka. Nice, bagus. Di belakang? Ini juga bisa diatur. Tadi Harvey bisa kan? Ini apa namanya? Iya, high leveling buat seat seat belt. belt bisa Seat diatur belt. juga. Pengaturan kursi, pengaturan joknya juga udah elektris ini. Iya. SRV juga udah elektris. SRV tadi juga gue lupa. Enggak elektrik. Yang kiri enggak. Ini elektrik enggak? Ini enggak. Enggak, ini Kanan elektris semua. Jadi biasa. sama ya sama HRV. joknya ini jok fix ya. Apa sih namanya? Racing Sport seat. Sport seat. Keren. Atau ya sebutannya Semi bucket. semi bucket ya. Apalagi belakang? Untuk baris kedua, di tengah sini kita ada kisi AC tapi hanya satu ya. Iya. Jadi kiri kanan lo pilih itu siapa yang mau kena AC. Di bawah ada slot USB-A tapi hanya satu. Ada tempat penyimpanan kecil di sini untuk naruh HP ya biasanya. Di depan juga ada kok. Ada dua. Ada Depan slot ada dua. USB dan Ada. USB-C. Iya, di depan ada dua. Dan di belakang sini kita ada cup holder pastinya di bawah dan ada slot penyimpanan juga di sini lumayan ya tuh satu di sini ya. Kalau di HRV itu cuma di sini doang nih tempat penyimpanan, nggak ada di bawah sini di pintu. Ada ini open door warning tadi, buka pintu warning. Iya, kata buka pintu Fikri. warning. Di sini di belakang juga. Jadi kalau kita mau buka pintu ada kendaraan di samping, ini lampunya akan nyala. Iya, jadi ada itunya kan. ngasih notifikasi kita jangan buka pintu. Itu buka pintu warning lebih ke Jaksel sih, bukan Jakarta Selatan. Iya. Jawa Selatan. Jawa Selatan. Dan di tengah sini ada armrest yang tidak letoy. Iya. Nah, Iya. Dan dia soft ya. tingginya juga pas, sama ada cup holder 2 di sini. Tapi untuk posisi duduk di belakang, Ya. joknya lebih nyaman daripada HRV karena Betul. HRV kan ada coraknya tuh. Iya. Maksudnya Ada kebentuk lekuknya. untuk orang kurus kayak gue tuh agak gimana. Nah, kalau di sini lebar, enak. Iya. Jadi nggak ngerasa kayak kita gitu loh. Iya. Cuma memang lantainya itu lebih tinggi. Tinggi. Jadi posisinya agak lebih nekuk kaki. nekuk kaki, betul. Oke. Nah, untuk di sini Tapi untuk headroom aman nih, gua nggak mentok. Iya, karena tapi tinggi. Itu dia kelebihannya desain mobil-mobil yang maskulin alias agak lebih kotak-kotak ya. Iya. Jadi headroomnya aman. Jadi lu bener-bener di headrest nih Mike. Yang tadi kan nggak di headrest ya lu. Oh, tadi kan di Nyindirnya. punggung. Iya. Nah, sementara untuk akomodasi di bagian bagasinya kita udah ukur juga untuk Chery Tiggo Cross CSA Hybrid ini kapasitasnya 368 liter. Salah satu kehebatannya dia rata lantai. Oh. Jadi kalau lo lipet nih baris kedua rata lantai tinggal Butuh masukin space lebih aman. lebih enak. Iya. Ini gue lupa ngomong nih, ada ini nih. Oh, Sunglass sunglass holder. Tempat kacamata. Lampunya juga ada LED semua ya, di belakang juga ada Iya. LED. Mana yang buat door? Bukan doang, nah itu. Nah, ini banyak langsung. Dia kristal ya dalamnya ya, diamond gitu. Very nice. Airbag juga banyak. Iya. Sampai ke samping-samping. Tadi HRV juga. Oke. Oke, sekarang kita di Suzuki Fronx. Yes. Mobil ini juga punya ADAS yang lengkap, rem otomatis juga ada di sini. Lagi ping asin. Lagi ping asis. Iya. Habis makan asin. Terus ada lane departure warningnya juga ada traction control ya. Ini sebenarnya standar sih sebenarnya. Nggak ada blind spot monitor, berarti yang ada cuma ada di Chery ya. Ya. Iya. Terus, nah ini nih hybridnya mobil ini kan mild ya. Ya. Jadi ada auto start-stopnya on off, ada on off-nya. Ya, dia untuk Mestinya kalau mobil hybrid kan ya mati, hidup-hidup gitu. Ya, tapi kan ini kan sistemnya mild hybrid. Mild, jadi ya. ya. Oke, adaptive cruise ada, lane keeping assist ada, pedal shift ada auto lamp, headlamp Auto wiper. nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Ada head up display di sini sama clusternya. Oh ya, head up display-nya juga infonya banyak cuy.
Oh iya, ada Iya. satu-satunya Kayak- dengan head-up satu-satunya. display. Kayak Baleno cuy, Ya. Iya. banyak infonya. Terus yang sama clusternya seperti ini, nggak full digital ya. Digital bagian tengah MID-nya aja. Terus kaca yang buat driver doang yang auto, yang belakang enggak. Gitu, ada leveling buat lampu, ada kamera 360. Tapi ya bisa dilihat sendiri lah kualitasnya seperti apa. Android Oke sih. Not bad. lumayan Kelihatan jelas kok. enggak sih cuy. Ya kurang lah, kurang tajam. Ya mungkin kedepannya vendor itu ya bisa lebih bagus lah kameranya. Terus apalagi ya, Apple CarPlay, Android Auto di sini. Dan ini head unit mobilnya terintegrasi dengan mobilnya ya. Nah, iya. Jadi kita bisa setting konsumsi bahan bakar Iya, segala betul. macam, Ini kita dia, bisa head melihat dari head unit, dan untuk riset juga bisa dari head unit. Betul, dia Dan terintegrasi. untuk warning, semua warning kayak seat belt Ini juga ada. Dari sini kan, semua dari situ. Ya. Speed warning. keren sih, Aplikasi. bagus. Tapi kalau kita nggak pakai seat belt, munculnya tuh bukan di speedometer tapi di Lihat ini. layar. Wah, keren. Di sini juga ada, Iya. tapi yang belakang. Untuk di belakang ada notif di sini. AC seperti ini, single zone digital, ada auto climate control juga. Udah sih ya normal biasa. Ada warna charging di sini. Di sini juga ada warna charging ya? ada. Lupa Bagian nyebutin bawah tadi. Konsol tengah. Iya, ada warna charging. Oh iya, sama voice comment juga ada di situ, lupa tadi nyebutinnya. Sini nggak ada. Iya. Kayaknya kalau Ada connect tuh. kalau connect ke Apple CarPlay itu bisa. Bisa, pasti Nah, bisa kalau tuh. ini nggak bisa. Tuh. Siri dia. Siri jatuhnya. Itu kan juga bisa. Ya. Siri sama mobil dia bisa. Terus transmisi mechanical kayak gini. Parking brake belum elektrik. Yang paling unik Tapi ya dia kalau ada pedal shift ya ini. Kalau ada Ada. Ada Ada D sama M. M tuh maksudnya M tuh manual. Manual ya. Ah, M1, M2. tapi ngopernya pakai pedal shift. pedal shift. Iya, iya. Udah lebih keren sih. Ketimbang Swift gua dulu sini jauh lebih keren, jauh banget. Di sini nggak ada tempat kacamata, lampunya juga masih halogen seperti ini. Iya. Nggak ada sunroof. Yang paling unik sebenarnya ya kalau gue perhatiin dari tadi nih Vic ya. Hmm. Di HRV kan ada tuas lem parkir elektrik. Iya, Di sini memang belum ada parkir elektris. iya. Di Cherry ada rem parkir elektris tapi nggak ada tuasnya. Iya, dia otomatis. Iya. dan Nah, sama yang kurangnya HRV ya, kalau kita udah parkirin mobil tiba-tiba di P, kita harus mencet parking brake cuy. iya, dia nggak otomatis. Nggak otomatis. Nggak bisa disetting yang ditarik parking brake-nya lama itu nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Jadi ya nggak bisa kayak Cherry kan kita P ya udah Iya. parking brake udah parkir dan parking brake aktif. Oke, kunci keyless, semuanya keyless. Keyless. Kayak gini Itu baru. kuncinya. Emang kuncinya kecil banget Suzuki sih. dari zaman Swift udah keyless pak. Iya. Iya, ini Kecil. dari Udah zaman duluan. Ignis juga kayak gini coy. Iya. Kayak gini Kecil doang semua. kecil. Belakang Untuk baris kedua ya perlu kita ingat ya, ini memang kelasnya di bawah Ya. kecil ya, HRV small dan SUV. Cherry ya, maksudnya ukurannya ya. Iya. Dia Jadi- small SUV nih mas. Iya, jadi masuknya emang ini lebih sempit ya. Betul. Ini harusnya dia bersaing sama Race, Rocky. Iya, jadi memang dia nggak selebar si Cherry sama Iya. HRV. Dan juga headroomnya ini nempel ya, tapi nggak sementok. SRV. Karena posisi si SRV itu atap yang belakang ini Mike lebih menjorok ke dalam Iya. ketimbang arah sandarannya. Tapi untuk tengah sini dia juga ada kisi AC yang bisa diatur kiri kanannya secara individual, tapi naik turunnya harus bareng. Oh, ini turunnya Jadi gue mau AC di kaki, tapi gue mau di muka, ribut tuh. harus janjian dulu tuh ya. Iya. Ada 2 slot USB, ini nggak kelihatan gelap. Oh, banget. gua ada USB Ini port USB Type apa? A. Masih Type A. Ini apa? Oh, ini satu Type A, satu Type C Oh, di Belakang ada belakang. dua. Ada tempat slot juga buat naruh HP yang lagi dicas di situ. Di sini nggak ada ini ya, Tadi gua udah nyebutin nggak Tempat. sih ada warna charging? tempat naruh barang di sini nggak ada, cuma ada di sebelah kiri. Cup Backroom. holder ada di kiri kanan. Ini ada tempat Tengah penyimpanan ada? sedikit. Nggak ada. Tengah nggak ada armrest. Jadinya begini. Posisi duduk gua begini, ini nempel ya dengan plafon. Tapi posisi duduknya ini juga mirip sih. Tapi legroom gua masih aman. Iya, Nempel. masih oke. Tapi kalau gua mau lebih Nyender nggak bisa. apa? Gua harus agak. Iya, emang mobil ini kecil ya. Iya. Jadi di sinilah kelihatan ya fungsi dari mobil itu sesuai sama kelasnya gitu. Small Iya. SUV, Ya emang kecil ya, mau compact gimana? SUV ya kan. Pasti Makanya nggak beda. bisa kita compare juga dimensinya setiap mobil kan ya beda lah. Cuman kan netizen tuh suka gitu Vic. Wah
Di belakang sempit banget. Ya itu small SUV, jangan beli small SUV kalau lu nggak mau sempit kan gitu. Lo beli truk. Tuh pakai gede tuh. Cuman uniknya Vic ya, ini di bagasi kita udah ukur juga. Dan di bagasi ini dia itu walaupun dimensinya tidak sepanjang yang lain, tapi dia dalam. Dalamnya. Jadi kapasitasnya dia itu bisa 375 liter. Oh, gede. Berarti Iya. gede ya, yang paling lebih besar Tengah-tengah dia. di tengah-tengah ya. Tengah-tengah dia. Oh iya, gua lupa sebutin ini joknya manual ya. Manual. Iya, belum Nggak elektrik kayak yang lain ya. Belum. Joknya Oke. manual dan campuran fabric dan kulit sintetis ya. Iya. Betul. Oke lah. Dan kita akan mulai menguji konsumsi bahan bakar masing-masing mobil. Kita seperti biasa akan melakukan metode dengan full to full, isi sampai bibir tangki. Nanti jalan sekitar 60 sampai 80 km, terus sampai sana kita isi lagi. Kita lihat berapa liter yang terpakai. Kira-kira mana yang paling irit, kita coba lihat sekarang. Oke, kita nyalain mesinnya bareng-bareng. 3, 2, 1, nyala. Tapi mesin gua nggak nyala sih. Untuk HRV langsung nyala mesinnya. Oke, kita jalan bareng-bareng bergantian depan belakang ya. Jangan lupa pakai mode eco. Nyetirnya kita eco driving. Suhu AC di low. Dan seperti biasanya ya kita dinamis aja. Iya, jangan lupa di reset ya untuk trip meter jalan. Oke, trip meter udah aman. Yuk kita kemon. Tunggu. Let's go. Kita jalan. Jadi kali ini kita akan menuju arah Peak. Kita akan berjalan dari Pondok Indah dan kita semua menyamakan bobot. Jadi Michael sendirian, Fikri akan berjalan sendirian ditambah barang. Kemudian saya berdua dengan salah satu kru Muladin ada di sebelah saya nih. Nongol sini, Li. Nah, jadi kita sama bobotnya. Insya Allah semua akan fair dan kita lihat lagi gimana nanti di tujuannya. Dalam proses pengujian kali ini kami juga bergantian untuk posisinya. Kadang kadang saya di depan, kadang HRV yang di depan, kadang Fronx yang di depan. Jadi dinamis saja sesuai dengan kondisi lalu lintas dan bagaimana kita bisa meneruskan atau mempertahankan eco driving ketika kita mengemudikan mobilnya. Selain itu kami juga akan melewati berbagai tipe jalanan seperti tipe jalan dalam kota dengan kemacetannya. Kemudian ada jalan tol yang cukup padat juga saat ini, bahkan sampai ke jalanan dalam kota yang lumayan lancar seperti di Peak 2. Oke, dan akhirnya kita sudah berjalan 65 km sesuai janji tadi, Iya. antara 65 sampai 70-80. Ya langsung aja lah. Kita tadi udah ngisi lagi. Berapa bensin yang masuk? HRV dulu lah ini Ya. sebelah sini ya. Total bensin yang masuk 2,41 liter. Kita jalan 65 kilo kan. Berarti 65 bagi 2,41 sama dengan 26,97. Ya 27 lah. 27 lah. 27. Ya, di Di MID 27,5 valid berarti benar. Valid. Nice. Lu Mike? Gokil. Untuk Suzuki Fronx di MID 26,4 km per liter. Di MID? Di MID. Tadi bensin yang masuk 2,54 liter. Jadi realnya 25,5 km per liter. MID berapa tadi? 26. 26,4. Beda 1 km, hampir 0,9 km per liter beda. Dan gimana lu? Ya, gua
Bensin yang masuk itu 2,16 liter. Jadi 65 dibagi 2,16 sama dengan 30,09. MID? 30,3. Tapi kalau mobil sekarang MID-nya beneran ya? Iya hampir mirip. pas. Rata-rata yang semua kita tes akhir-akhir ini beda sama kita tahun-tahun dulu Iya, ya. udah diperbaiki. Kayak jauh cuy, kadang agak lebay. Suzuki juga kadang lebay banget. Sekarang udah Lah ini kok deket ya? sekarang Bener. udah hampir rata semua gitu ya. Ya hampir valid lah MID sama yang kita masukin bensinnya. Pinternya makin pinter lah ini ya. Komputernya berarti. Betul. Ya udah. Ya, Gitu kita hasilnya. lanjutkan. Dan bagaimana untuk kesimpulannya komparasi ini? Ya emang beberapa parameter tuh pasti ada yang unggul, ada yang lainnya yang unggul juga, Iya. ada yang mirip-mirip pastilah. Iya. Plus minus semuanya. Dan kalau misalnya di setiap mobil, contoh kayak HRV ini enak dari desain ini itu apa semuanya oke, tapi harganya Ya. jauh 488, jauh lah hitungannya ya. Nih sampai gue cek ya nah, parameternya kemarin ya. Ya banyak emang. Jadi saling mengisi lah. Iya. Saling mengisi. Ya punya kehebatan Saling masing-masing kebutuhan. Iya, lah kebutuhan setiap mobil. masing-masing lah. Dan kalau untuk Cherry ini bisa dibilang lengkap, tapi harganya Terjangkau. Jangkau banget. dibanding Frong Lebih terjangkau. murah banget. ini 100.000 ya. Lebih murah ini 100.000. Oh iya, lebih murah Tapi ini. ukurannya lebih besar ya Lebih daripada besar. Frong. Nah iya, kalau Frong emang kalau misalnya nyari mobil yang lebih kecil, compact, nyaman, Iya. Frong. Frong. Tapi kalau ini Di tengah-tengah Iya, semua. di Bandingan tengah-tengah sebenarnya apa? di tengah-tengah. Nggak yang kenceng, nggak yang keras-keras banget tapi nggak yang empuk iya. banget juga. Kalau HRV emang harganya doang sih. Tapi gue appreciate lah sama Honda ya. Maksudnya Semenjak pakai hybrid Nurunin ini, harga. harganya turun cuy. Iya. Maksudnya ya oke lah, bagus kapan banget lagi? lah. Kapan Iya. lagi tuh nggak pernah. HRV kayak gini lebih murah. Dan semenjak harganya pakai sekarang. hybrid ini jadi makin asik aja mobilnya gitu ketimbang yang sebelumnya. Iya, Lebih betul. bertenaga ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana menurut Anda ketiga mobil ini? Kira-kira mana yang lebih cocok untuk Anda? Iya. Sampaikan di kolom komentar dan kira-kira komparasi apa lagi yang harus kita bikin. Sampaikan juga di kolom Sampaikan juga di kolom komentar. Belibet. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton.